Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi tentang manusia dan kesadaran sejarah dan kajian sejarah. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Safira Lok Ramadhani Putri dari kelas 10 IPS 4 nomor absen 34 dari SMA Negeri Batu Raden. Pembahasan materi kajian sejarah akan dibahas di video selanjutnya. Untuk yang pertama, pembahasan materi manusia dan kesadaran sejarah. Yang pertama, konsep ruang dalam sejarah. Ruang merupakan tempat kedudukan dalam sebuah peristiwa. Apabila kamu berada di dalam rumah, berarti kamu saat ini berada di salah satu ruang di dalam rumah. Begitu pula ketika kamu sedang berada di lapangan, berarti kamu berada di ruang lapangan. Lantas, apa yang dimaksud ruang dalam sejarah? Dalam kajian sejarah, konsep ruang berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Ruang menjadi unsur yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah peristiwa. Peristiwa hanya akan berlangsung di tempat tertentu, artinya di satu tempat, dan pada satu waktu hanya terjadi satu peristiwa. Sebagai contoh, peristiwa pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 di Gedung DPR atau MPR, Jakarta. Kedua, konsep waktu dalam sejarah. Secara inovatif, waktu dapat diartikan sebagai satu kesatuan seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu berarti seluruh rangkaian ketika proses, perbuatan, dan keadaan berada atau berlangsung. Waktu juga dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan atau peluang. Lantas bagaimana konsep waktu dalam sejarah? Kunto Wijoyo menyatakan sejarah merupakan ilmu yang berbicara tentang waktu. Oleh karena itu, waktu menjadi bagian sangat penting dalam kajian sejarah. Waktu menunjukkan saat terjadinya peristiwa. Selain sebagai penjelas informasi, waktu dalam kajian sejarah menjadi penanda peristiwa sejarah bersifat unik. Peristiwa sejarah dikatakan unik karena peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali di tempat tertentu. Sebagai contoh, dalam peristiwa pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa ini disebut unik karena hanya terjadi satu kali, yaitu pada 5 Juli 1959. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 unsur, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang ketiga, kedudukan manusia dalam sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah selalu mengkaji manusia, bukan alam atau binatang. Keberadaan alam dan makhluk lainnya hanya sebagai salah satu faktor penentu yang mempengaruhi sejarah manusia. Dalam hubungannya dengan ruang dan waktu, manusia memiliki peran sebagai pelaku atau saksi sejarah. Dalam masyarakat sekecil apapun, selalu terdapat pelaku sejarah sebagai orang yang secara langsung terlibat dalam pergulatan sejarah. Sementara itu, saksi sejarah adalah orang yang mengetahui suatu peristiwa sejarah tetapi tidak terlibat langsung. Adapun manusia memiliki kedudukan penting dalam sejarah, yaitu sebagai objek dan subjek sejarah. Jika sebelumnya ada kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, sekarang ada kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari sifat dinamis yang dimiliki manusia. Waktu yang terus berputar menurut manusia mampu menyesuaikan diri. Oleh karena itu, terjadi perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Lantas, apa itu perubahan dan keberlanjutan? Bagaimana kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan? Yang pertama ada konsep perubahan. Perubahan dapat diartikan sebagai ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab perubahan meliputi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, dan pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Adapun faktor eksternal penyebab perubahan meliputi lingkungan fisik, pengaruh kebudayaan asing, dan peperangan.
Yang kedua, konsep keberlanjutan. Keberlanjutan merupakan perwujudan proses perkembangan kehidupan manusia yang terus berlanjut meskipun kondisi berubah. Keberlanjutan terjadi karena adanya hubungan antar peristiwa. Setiap peristiwa tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan peristiwa lain pada masa lalu. Menurut filsuf Yunani Heraklitus, keberlanjutan dalam sejarah bersifat pantarei, yang berarti tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir serta sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Oleh karena itu, semua sisi kehidupan manusia terus bergerak seiring perjalanannya waktu. Terakhir, perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia bersifat dinamis, artinya kehidupan manusia terus bergerak atau maju seiring perputarannya waktu. Dalam perjalanan tersebut, terdapat perubahan-perubahan yang mewarnai kehidupan manusia. Perubahan pada masa kini tidak terpisah dari peristiwa pada masa lalu. Begitu pula peristiwa pada masa kini akan mempengaruhi kehidupan pada masa depan. Dapat dikatakan berbagai perubahan terus terjadi, saling berkaitan dan berkelanjutan. Pada dasarnya, perubahan dalam kehidupan manusia mencakup sesuatu yang kompleks. Perubahan ini mencakup berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki sifat berkelanjutan, artinya perubahan tersebut tidak terhenti pada satu titik, tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan-perubahan lain. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perubahan dan keberlanjutan yang menyertai kehidupan manusia dapat menjadi pembelajaran pada masa kini dan masa mendatang. Kita harus mensyukuri berbagai perubahan dalam kehidupan. Perubahan positif dapat digunakan sebagai motivasi dan inspirasi untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Adapun perubahan negatif dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang lagi pada masa depan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.